Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam Dialog Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, transformasi digital merupakan bagian proses dari teknologi yang lebih tinggi, yang mana merupakan perubahan berkaitan dengan penerapannya dalam segala aspek kehidupan dalam masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Sudah beberapa dekade sebenarnya transformasi digital ini dilakukan dan manfaatnya sangat jelas dirasakan di masa pandemi ini. Nah, bagaimana sebenarnya transformasi dan juga tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi dalam dunia pendidikan, khususnya kita akan perbincangkan pemirsa dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Sudah bersama saya Dr. Teguh Zulhairi yang merupakan komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia Wilayah Aceh. Assalamualaikum Pak Zulhairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Ya, sama-sama. Dan kemudian pemirsa juga sudah bersama saya Dr. Salahuddin MAG yang merupakan akademisi. Assalamualaikum Pak Salahuddin. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga tidak lupa mengajak Anda untuk dapat berinteraktif bersama kami di sini di line telepon di 0651417773. Baik, saya ke Pak Salahuddin terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal pendidikan ini Pak, karena seorang akademisi, transformasi digital ini sebenarnya sudah lama dilakukan, tapi kalau bicara Indonesia sebenarnya kita sudah jauh ketinggalan dengan negara-negara maju lainnya begitu. Nah, apa sih yang bisa Bapak tanggapi di sini terkait dengan transformasi digital khususnya di dunia pendidikan? Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Saya melihat dalam dunia pendidikan transformasi digital ini yang sangat cepat ini harus direspon dengan cepat oleh dunia pendidikan. Artinya para akademisi dan para dewan pendidik dan tenaga pendidikan harus dengan segera merespon dan menyiapkan langkah-langkah yang konkret menghadapi transformasi yang begitu cepat itu. Kalau menurut saya, pandemi ini sudah mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya digitalisasi ini. Jadi oleh sebab itu kami dari aspek akademisi melihat semua orang itu harus siap, terutama dalam aspek pendidikan. Karena memang digitalisasi sudah semua aspek kehidupan ya Pak ya, tidak hanya di dunia pendidikan. Jadi setiap hari itu rasanya apapun yang kita lakukan sangat dekat dengan digitalisasi begitu ya. Betul, betul. Apalagi ini pendidikan ini kan di masa pandemi ini yang makin paling kita rasakan perubahan secara digitalnya begitu, di mana siswa yang belajar menggunakan teknologi digital, guru ataupun dosen yang mengajar juga demikian, dan juga segala aktivitas dalam kehidupan beralih ke sistem digital. Nah, kalau bicara soal pendidikan Aceh dalam proses transformasi digitalisasi ini, apa yang menurut pandangan Bapak yang menjadi tantangan di sini? Ya, saya memang kebetulan saya beberapa 2018 sampai dengan akhir 2021 saya dipercayakan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Karena panggilan tugas saya kembali ke dosen UIN Araniri. Saya merasakan betapa banyak tantangannya dalam digitalisasi awal-awalnya. Namun karena ini sudah sering dilakukan sehingga itu sudah menjadi habitat, sudah menjadi kebiasaan. Terutama para dewan guru sekarang sudah terbiasa menggunakan yang namanya Zoom, yang namanya Google Chrome dan lain-lain, itu sudah terbiasa bekerja dengan siswa. Namun tentunya yang harus dilakukan adalah bagaimana menyiapkan tenaga pendidik itu tentang bagaimana menggunakan digitalisasi dalam proses pendidikan. Karena kita takutkan kalau ini tidak dilakukan dengan baik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi seperti itu kalau menurut saya SDM penggunaan itu yang harus dengan bagus dilakukan. Kapasitasnya harus lebih baik lagi begitu ya. Kalau tanggapan dari Pak Zulhairi ini sebagai komisioner KPI dan juga akademisi juga sebenarnya gitu ya, kaitannya dengan teknologi. Ini kan tadi Pak Salahuddin katakan ini sebuah keniscayaan yang memang harus kita ikuti karena perkembangan teknologi begitu cepat begitu. Nah, apa yang Pak Zulhairi bisa tanggapi di sini? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan menyambut TV digital ya, siaran digital yang kalau di Aceh insya Allah TV analognya akan dimatikan
pada 30 April nanti ya, dan selanjutnya kita akan sepenuhnya berada dalam sistem digital. Nah, oleh sebab itu ini kita harus melihat ini sebagai peluang bagaimana agar di era digitalisasi media penyiaran ini, televisi, bagaimana agar kepentingan dunia pendidikan itu bisa masuk di sana. Pasti dengan hadirnya lembaga digitalisasi penyiaran ini dengan dimatikannya analog, TV analog, nanti akan membuka keran bagi lahirnya lembaga-lembaga penyiaran baru, TV-TV yang baru. Dan oleh sebab itu di sini tugas kita bersama bagaimana agar di semua lembaga penyiaran televisi ini dia mampu menghadirkan konten-konten yang mendidik masyarakat. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa di antara fungsi dari televisi selain sebagai media informasi, kemudian juga media informasi, hiburan, dan yang paling penting adalah yang ketiga yaitu fungsi edukasi, fungsi pendidikan. Jadi mau tidak mau oleh lembaga penyiaran televisi ini sendiri dia juga harus punya kepedulian yang tinggi terhadap keniscayaan untuk menghadirkan konten-konten yang edukatif. Apalagi ini kita mau menyambut bulan Ramadan ya. Yang hasil penelitian dari lembaga survei Nielsen itu dia ternyata tiap tahun memang pemirsa televisi itu selalu naik kalau datang bulan Ramadan itu naik. Meningkat naik gitu ya. meningkat penontonnya. Oleh sebab itu televisi itu khususnya apalagi di bulan Ramadan ini dia harus mampu menghadirkan konten-konten yang edukatif. Nah, kalau misalnya selama ini lebih banyak ke hiburan misalnya, jadi kalau ini mungkin bisa sedikit beralih ke perbanyak konten-konten yang bersifat edukatif gitu kan. Karena seperti yang kita ini tadi sampaikan tadi bahwa apalagi di bulan Ramadan penonton semakin banyak yang di sini harus dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat. Tentu siaran televisi itu ada ciri-cirinya yang disebut yang edukatif ya. Dan saya kira ini mungkin sudah dipahami bersama. Nah, kemudian di sisi yang lain selain dari pihak lembaga penyiaran televisi, oleh pemerintah juga harus melihat lembaga penyiaran televisi ini sebagai sarana edukasi gitu kan. Oleh sebab itu sangat kita sarankan ya, kami sebagai Komisi Penyiaran ini sangat menyarankan agar antara pemerintah dan industri penyiaran ini dia bisa saling kolaborasi. Nah, sekarang misalnya saya yakin orang televisi ini juga dia butuh konten-konten ya gitu ya kan. Jadi mungkin dalam hal ini dia bisa cobalah koordinasi dengan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pinginnya gimana gitu kan. Dan tentu mungkin di sisi lain juga pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan, karena memang di antara tantangan ketika kita berbicara bagaimana mewujudkan pendidikan di dalam penyiaran, mungkin tantangannya termasuk sektor anggaran juga, finansial juga ya, karena kan kebutuhan butuh kepada ahli gitu kan yang mampu membuat konten-konten yang edukasi. Nah, jadi pada intinya kita berharap ada kolaborasi itu antara lembaga penyiaran dengan institusi pendidikan. Jadi dari perspektif institusi pendidikan, apa sih keinginan mereka terhadap anak didik yang dibutuhkan? Di sini kan lembaga penyiaran dia bisa menyiapkan, oh begini loh yang harus kita lakukan. Baik, Pak Salahuddin, kalau Bapak melihat ya kondisi ini kan karena kita sudah akan menyambut bulan April, sebentar lagi analog switch off, di mana televisi migrasi dari analog ke digital ini kan merupakan kesempatan yang sangat besar, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat sangat dekat dengan televisi, begitu ya. Dan ini bisa menjadi salah satu media untuk meningkatkan kapasitas tadi terkait dengan melek digitalnya, begitu. Apa yang Bapak nilai terkait dengan konten-konten siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran untuk salah satu tadi sebagai media edukasi? Ya, kalau menurut saya sepakat disampaikan oleh Bapak Ketua KPI tadi, bahwasanya yang paling penting sekarang adalah harus duduk bersama antara pemerintah dalam hal ini, kalau kami misalnya pihak akademisi, pihak pendidik, pihak tenaga pendidikan, pihak sekolah, pihak dinas pendidikan dengan pihak KPI atau dengan pihak yang akan menyelenggarakan siaran-siaran digital seperti ini. Karena jika tidak, kita takutkan nantinya akan ada konten-konten yang lari dari yang diinginkan tadi, bahwa fungsi edukatif. Dan ini juga kesempatan, saya pikir kesempatan bagi semua kita untuk bisa menjadikan media televisi ini untuk masukkan pelajaran-pelajaran
pendidikan, pelajaran agama, pelajaran karakter. Karena jika kita tidak menggunakan itu tentunya akan dimanfaatkan oleh orang lain atau konten-konten lain yang tidak bermanfaat. Bahkan saya sepakat dalam hiburan itulah kita masukkan pendidikan. Jadi jika misalnya kita melihat orang sekarang banyak cenderung kepada hiburan, dalam lagu itulah dimasukkan pendidikan. Makanya perlu terus diawasi, perlu terus jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Saya pikir seperti itu. Jadi harus duduk bersama, bahkan mengkonsep, mendesain bersama apa yang dilakukan dalam menyambut perpindahan tadi dari analog kepada digital tadi. Duduk bersamalah apa yang dilakukan. Kalau di edukatif ini siapa saja yang perlu dilibatkan untuk mendesain, terutama Aceh. Aceh ini punya konsep sendiri dalam pendidikan. Ya. Saya sepakat tadi kalau dekat Lebaran itu kan orang paling sudah mulai menunggu televisi jam 6. Jam 6 dan 7 menunggu berbuka puasa. Menjelang berbuka sudah di depan TV ya. Ya, sudah sampai. Di sini sebenarnya walaupun 5 menit diisilah dengan hal-hal pendidikan walaupun 5 menit. Sebelum misalnya berbuka puasa, selain ceramah-ceramah yang selama ini sudah luar biasa. Saya pikir seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal keterbukaan pemerintah, khususnya di Aceh ya, kalau kita melihat lembaga penyiaran kan sejauh ini masih berupaya sendiri, karena tadi terkait dengan budget juga, terkait dengan konten-kontennya, itu adalah hasil dari lembaga penyiaran begitu. Kolaborasi dari pemerintah ini sangat dibutuhkan. Kalau Bapak menilai sebagai yang pernah duduk di institusi pemerintahan begitu ya, seperti apa sebenarnya keterbukaan dari pemerintah untuk merangkul ini lembaga penyiaran untuk berkolaborasi dalam menciptakan siaran yang edukatif. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibicarakan menyangkut anggaran tadi, kita di Dinas Pendidikan ini kan ada di bawah itu ada MPA, Majelis Pendidikan Aceh ya. Kalau di daerah namanya MPD, Majelis Pendidikan Daerah. Duduk bersama, ada kegiatan-kegiatan yang misalnya diplot oleh provinsi. Ada kegiatan khusus yang berkaitan dengan pendidikan di dunia bisa dimasukkan konten-konten pendidikan di TVRI ini. Kan misalnya di KPI-nya kurang atau ini kurang, kan bisa bersama. Ini yang saya sampaikan tadi, perlu duduk bersama. Ini yang saya lihat selama saya duduk di birokrasi, ada kadang-kadang mereka jalan sendiri. Padahal tujuannya sama. Tujuannya misalnya ke suatu tempat, tapi jalannya sendiri. Nanti ketika sampai dekat-dekat, rupanya kamu ke sini juga. Jadi seperti itu. Kenapa dari awal nggak sepakat? Kita akan ke sini, kita ambil jalur ini, akan sampai pada jam ini, dan ini yang kita lakukan. Kan itu lebih bagus. Maka saya pikir perlu ada KPI itu bisa mengambil peran juga duduk bersama untuk membangun komunikasi ya, komunikasi memfasilitasi lah, menjadi magnet bagi yang lain, menjadi magnet bagi yang lain. Kalau saya sebagai mantan kepala dinas dan sekarang akademisi, saya pikir dengan berbagai persoalan tadi bisa kita tahu ini persoalannya. Kebetulan saya juga kemarin dipercayakan sebagai ketua forum Kadis se-Aceh. Jadi teman-teman juga menceritakan hal yang sama. Tapi karena saya sudah muda, mungkin sekarang lagi proses pemilihan yang baru. Jadi saya pikir persoalannya sama. Hampir seluruh Aceh hampir sama. Jadi KPI ini harus menjadi magnet, magnet untuk menarik semuanya. Susul konsep lah, susul konsep bersama. Baik, mungkin Pak Zuhairi bisa menjawab di sini. Apakah ada intervensi yang bisa dilakukan oleh KPAI untuk membangun komunikasi antara lembaga penyiaran dengan institusi pemerintahan, khususnya di sini di bidang pendidikan, untuk bisa saling ini karena masalahnya kan nanti diketahui oleh Dinas Pendidikan begitu, kemudian nanti bisa sama-sama mencari solusi untuk menghadirkan siaran-siaran yang terkait dengan edukasi. Ya, saya kira ini masukan yang sangat bagus, dan saya kira insya Allah KPI akan sangat siap untuk menjembatani antara lembaga penyiaran dengan institusi pendidikan ya. Kita akan coba panggil saya MPD, MPA ya, untuk tingkat provinsi MPA. MPD, MPA, kalau daerah MPD Ya, namanya. kita akan coba panggil minimal yang di daerah Banda Aceh besar ini dulu, dan kita panggil beberapa stasiun penyiaran ya, TVRI dan sebagainya. Kita coba cari jalan keluar ya, karena memang hari ini kita melihat bahwa anak-anak kita kan selalu di depan televisi. Nah, bagaimana sih tanggung jawab institusi pendidikan terhadap fenomena ini? Dan memang kalau misalnya institusi pendidikan, institusi penyiaran ini dia bisa lebih maksimal ya dalam menghadirkan konten-konten yang edukatif, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya hari ini kita melihat ada kelemahan dalam akidah anak-anak kita, generasi milenial kita. Jadi mungkin fokus kepada bidang itu gitu kan. Jadi
lembaga penyiaran bisa duduk gimana sih ini apa materinya. Kan nggak mungkin juga orang penyiaran ini dia ciptakan sendiri ya. Jadi di sini mungkin perlu kolaborasi. Mungkin ini adalah makna ketika dalam Islam kita diminta untuk selalu musyawarah. Selalu musyawarah, betul. Dalam hal ini benar. Insya Allah mungkin saya akan coba sampaikan nanti dengan teman-teman komisioner yang lain. Bagaimana kita coba memfasilitasi para pihak-pihak terkait ini, stakeholder, untuk bagaimana menuju menyelesaikan tantangan dalam transformasi digital di bidang pendidikan. Transformasi digital dalam bidang pendidikan. Pasti siap. Tadi sebenarnya di belakang kita sudah sempat cerita Pak ya bahwa sebenarnya dengan kecanggihan teknologi ini sebenarnya ada resiko yang harus kita tangani begitu agar ini bisa diatasi. Ya, salah satunya adalah tadi terkait dengan akhlak tadi begitu. Nah, ini apa sih yang bisa Bapak sampaikan di sini terkait dengan kendala ataupun tantangan terkait dengan resiko negatifnya mungkin ya dikatakan ya di sini agar lembaga penyiaran ini punya peran aktif untuk memperbaiki itu? Ya, saya kemarin ketika terjadi pandemi memang di Aceh Besar kemarin sistemnya ketika saya itu ada luring, ada daring. Saya kombinasikan melihat keadaan zona. Kalau merah, kalau kuning saya memang ada aturan tersendiri. Namun satu ketika pandemi sangat tinggi sekali, maka Aceh Besar itu pernah off sama sekali sekolah itu hampir 2 minggu. Ketika minggu ketiga mereka sekolah, saya buat evaluasi dengan guru-guru. Saya tanyakan apa kena yang dihadapi. Mereka menyampaikan bahwa ketika sekolah pertama itu 2 hari pertama anak-anak itu seperti di awang-awang mereka. Tidak paham apa-apa, duduk terbengong-bengong. Mereka masih terbayangkan pegang HP, masih terbayang terbengong-bengong. Hari ketiga baru ada connect kembali dengan guru. Hari keempat baru bisa masuk pelajaran. Baru tahu dia. Artinya bayangkan kalau seperti ini lama sekali. Ini sebenarnya terjadi bukan hanya persoalan kita pakai media tadi, tapi SDM-nya. Sebenarnya harus ada mekanisme bagaimana mengelola pembelajaran online itu. Ada mekanisme, dia tidak mesti duduk selalu. Artinya ada nanti tugas mandiri, ada mereka bisa cerita, ada mereka bisa banyak teknik yang lakukan. Jadi sekarang SDM-nya yang harus kita perbaiki. Memang dulu mau seperti yang Ibu sampaikan tadi, mau tak mau kita harus melakukannya. Tapi sekarang kan kesempatan kita belajar, kesempatan kita menyiapkan. Ini KPI juga kesempatan menyiapkan apa perangkat keras dan perangkat lunak. Jika nanti ke depan harus kita belajarnya sudah online semua. Begitu juga dengan tadi sampaikan. Bagaimana nanti kalau banyaknya muncul media-media TV, di mana KPI, bagaimana mengontrolnya, ya kan? Bahkan saya pikir itulah kesempatan kita masukkan konten-konten pendidikan yang menarik. Jangan monoton. Persoalannya sekarang, saya melihat kemarin ada satu saat belajar lewat televisi. Tetapi karena monoton, banyak anak-anak pindah. Tapi bagaimana diselip? Ada hiburannya, ada filmnya, ada pendidikannya lagi. Jadi diselip. Itu namanya kolaborasi. Blender method. Apa istilahnya? Ada memblender. Artinya semua metode itu disatukan. Digabung. Jadi seperti itu mungkin. Oke. Dan ini tentunya ada peran dari KPI di sini dalam memberikan kepada lembaga penyiarannya mungkin terkait dengan literasi media begitu agar apa yang disampaikan ataupun yang diproduksi oleh lembaga penyiaran terkait dengan konten siarannya ini benar-benar bisa mengedukasi. Salah satunya adalah memperbaiki karakter tadi, akidah tadi. Ya, itu tadi. Jadi begini, kalau tadi kita melihat dari segi pemerintah juga dia harus mendukung pendidikan dalam dunia penyiaran ini, tapi di sisi lain juga kewajiban dunia industri penyiaran itu sendiri juga untuk berjuang bagaimana agar konten-kontennya edukatif. Artinya harus sama-sama sadar lah gitu kan. Pemerintah sadar dengan kewajibannya, lembaga penyiaran juga sadar dengan apa fungsinya. Kan tadi jelas bahwa secara undang-undang fungsi lembaga penyiaran itu informasi, kemudian hiburan dan edukasi pendidikan. Jadi ini sama dengan ketiga fungsi ini kan harus selalu berjalan, bukan hanya sekedar informasi dan hiburan, tapi juga pendidikan juga. Jadi jangan juga dilihat, kalau pendidikan itu kan urusan dinas pendidikan. Betul. Ini kepentingan anak bangsa, kepentingan generasi muda kita, kepentingan anak-anak kita. Di sana ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang nonton televisi. Yang kalau mereka cerdas, kalau mereka jadi anak-anak muda yang kritis, ini berarti sama dengan untuk kebaikan masa depan bangsa kita juga, gitu kan. Jadi kalau dalam pandangan saya, lembaga penyiaran juga dia tidak bisa lepas gitu kan. Dia juga harus berjuang juga.
kita lihat dari segi undang-undang kan juga seperti itu tekanannya ya. Jadi harus ada nilai edukatif. Dan ketika lembaga penyiaran ini membuat konten-konten yang edukatif yang dibutuhkan oleh masyarakat, pada saat itu saya yakin justru rating pemirsanya justru akan meningkat. Masyarakat itu suka kalau ada siaran-siaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya misalnya, kalau saya percaya bahwa siaran televisi itu dia dibutuhkan oleh anak-anak saya, pasti itu saya suruh nonton selalu dia itu kan. Pasti saya suruh nonton, saya rekom pada anak saya, saudara saya, santri-santri, mahasiswa saya rekom gitu kan. Karena kita sebagai orang tua, sebagai pendidik paham bahwa oh itu siaran yang perlu kepada mereka. Contoh misalnya sekarang kan, misalnya alhamdulillah selama ini sudah ada juga sih gitu kan. Seperti misalnya ada siaran-siaran ketika enggak usah kita sebutkan pasti ya, mungkin sejumlah lembaga penyiaran pasti ada menyediakan. Ketika orang tua melihat nih siaran bagus, pasti bisa ditonton bersama gitu kan. Nah jadi bahwa lembaga penyiaran ini dia juga harus menyadari fungsinya juga, dan ini kita berbicara sebagai perwakilan masyarakat gitu kan. Dalam ketika tentang pemerintah seperti ini, tentang penyiaran juga kita harus sampaikan apa adanya, bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar juga untuk menyediakan konten-konten yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat kita. Kalau anak-anak kita, generasi muda kita ini bisa diedukasi, insya Allah masa depan bangsa kita akan semakin baik. Kemudian satu lagi, saya ingin sampaikan bahwa kita ini kan juga belum selesai dengan pandemi COVID ini ya. Yang hari ini kita melihat orang-orang masih masih sering nonton televisi ya kan, dan dan kadang karena keadaan seperti ini membuat kita perlu selalu menyiapkan penyiaran ini untuk betul-betul bisa menjawab apa yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan kita. Jadi saya kira mungkin seperti itu Bu Ida. Oke, kalau melihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPI di sini, sejauh ini persoalan terkait dengan lembaga penyiaran yang menyediakan siaran-siaran yang ditonton oleh pemirsa, apa persoalan yang paling mendasar yang perlu diperbaiki oleh lembaga penyiaran terkait dengan masalah edukasi? Ya. Kalau fungsi pengawasan dari Komisi Penyiaran, kalau kita merujuk kepada P3SPS ya kan, pedoman penyiaran itu, kita di aturan itu disebutkan tentang siaran bagaimana yang dianggap dia tidak boleh ditayangkan, dan ketika ada tayangan-tayangan yang berlawanan dengan aturan penyiaran ini, berarti tayangan itu dianggap dia tidak melanggar kan itu. Nah sementara tekanan agar sebuah isi siaran dia betul-betul edukatif, mungkin tidak disebutkan secara akurat di dalam undang-undang itu, kembali kepada lembaga penyiaran ini sendiri. Memang tekanannya secara umum pada fungsi itu tadi dijelasin ya kan, fungsi lembaga penyiaran sebagai media informasi, kemudian hiburan dan edukatif. Jadi tapi tidak dijabarkan harus begini, karena kan diserahkan kepada lembaga penyiaran sendiri. Tapi kan kita sebagai Muslim, sebagai orang Aceh khususnya, tentu harus melihat ini sebagai peluang kita beramal kan gitu ya. Peluang beramal di satu sisi, dan apalagi di sisi yang lain juga masyarakat pasti akan merespon ya kan. Pasti akan merespon. Jadi terkait dengan pengawasan yang bisa dilakukan oleh KPI, ketika ada pelanggaran ya sesuai dengan aturan P3SPS itu. Jadi tidak ada misalnya kita harus menekan ini nggak bisa gitu kan. Itu tadi, karena kan ini kan lembaga penyiaran juga dia punya hak otoritas masing-masing, independensi masing-masing yang nggak mungkin kita atur-atur gitu kan. Tapi sekedar memberikan pandangan-pandangan, memberikan arahan, masukan-masukan, ya itu mungkin bisa kita lakukan. Jadi kalau yang terkait dengan pengawasan, hanya jika dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, seperti tentang tayangan yang nggak boleh mengumbar hawa nafsu gitu kan, mempromosikan narkoba dan sebagainya, atau mengangkat hal-hal yang berbau mistik, supranatural dan sebagainya. Itu sudah jelas aturannya. Itu sudah jelas aturannya. Nah kalau misalnya itu tidak ada nilai pendidikannya, apakah bisa ditegur oleh kami? Nggak bisa gitu kan. Ya mungkin memang satu sini kelemahan kita ya.
Tapi sebenarnya walaupun dibilang ini kelemahan, tapi ini peluang juga bagi lembaga penyiaran agar mereka semakin bisa berinovasi kan itu Iya, karena untuk menaikkan rating tidak hanya menyajikan siaran-siaran yang yang hiburan, ya, yang pendidikan juga disukai masyarakat. iya, Ini tadi. baik. Dan bagaimana pula kemudian pengawasan dilakukan oleh orang tua dan juga akademisi di sini, nanti kita bahas setelah yang satu ini ya Pak. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Aceh Bicara akan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Besok. Besok. Ya. Besok. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, Pak Salahuddin, kita lanjutkan ya tadi terkait dengan pengawasan dilakukan oleh KPI, tapi tentunya di sini perlu dukungan dari masyarakat. Begitu. Kalau Bapak melihat kondisi masyarakat Aceh khususnya di sini dalam melakukan pengawasan terkait dengan yang ditonton oleh anak-anak minimal begitu, bagaimana sih kesadaran dari masyarakat kita dalam memberikan pandangan kepada anak-anak terkait dengan siaran-siaran yang pantas untuk ditonton? Ya. Kalau menurut saya, karena kita memang kalau saya akademisi dan pernah birokrasi, itu memang harus dilakukan secara terstruktur dan ada konsep. Tidak boleh kita lepaskan pada masyarakat itu saja, karena masyarakat kita kan berbagai tingkatan. Bagi masyarakat yang misalnya kalangan menengah, mereka meninggalkan anak-anak, kemudian mereka cari rezeki di luar. Begitu juga yang ke kantor, mereka meninggalkan anak-anak, mereka ke kantor. Siapa yang mengawasi ini? Makanya harus ada sistem. Sistemnya KPI harus membuat sistem, misalnya seperti ini, bisa menyebabkan selebaran-selebaran atau instruksi atau rekomendasi. Ini kegiatan misalnya nonton. Jadi melalui MPD tadi, melalui masyarakat tadi, melalui Tuha Gampung tadi, itu bisa disebarkan masyarakat. Ini yang bisa tonton. Jadi masyarakat juga itu, oh berarti kami sudah dihargai sekarang. Kan gitu. Yeah. Masyarakat itu harus disentuh dia. Harus diajak dia. Ayo kita bergabung. Kalau nak tidak bergabung. Ini selama pandemi yang saya lakukan. Saya sering ke masyarakat, turun Pak, ni tolong Pak dilihat kalau memang di sini ada kasus COVID, tolong sampaikan kepada kami, sekolah itu akan kita tutup atau kita kerja. Jadi masyarakat itu merasa dihargai. Ya? Jadi begitu mereka merasa dihargai, mereka tuh habis-habisan berjuang untuk kita. Nah, selama ini itu mungkin tidak disentuh hati mereka. Maka saya pikir kalau kita menyerahkan pada masyarakat, ya masyarakat punya kesibukan sendiri. Ya. Di masyarakat itu ada namanya Tuhaput dari kampung. Di atas kampung ada Setkim, ada Mukim. Mukim itu kita pegang. Kemudian perintah Mukim itu ada di bawah camat. Camat itu kita pegang. Jadi ini yang makanya saya sampai kemarin saya masuk dalam forum camat kemarin. Itu juga saya sampai kepada Pak Camat. Pak Camat mohon sampaikan kepada desa untuk jadi Pak Camat sampaikan kepada desa. Kalau kita kan nggak ada kemampuan, maksudnya tangan kita itu nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke masyarakat. Maka saya pikir
KPI ini kita bisa duduk bersama, kita bentuk ada strukturnya. Ini melakukan apa, ini lakukan siapa. Sehingga masyarakat itu betul-betul mengawasi anak-anaknya, tidak dilepaskan begitu saja. Seperti tadi kita pernah diskusi ketika di luar tadi bahwa orang tua nggak tahu apa yang tonton anaknya. Berapa menit dia bisa standby dengan belajar daring itu. Saya sekarang mengajar di Pasca. Saya sekarang di Pasca, kemudian saya mengajar studi analisa kebijakan. Saya mengajar di Pasca. Saya buat juga kolaborasi antara luring dengan daring. Ketika daring juga mereka sudah tingkat kelemahan juga ada kelemahan. Apalagi anak-anak, apalagi SD, apalagi SMP, apalagi SMA, apalagi S1 ini S2 saja. Ada kendala-kendala, nanti putus, ini lalai. Kita nggak bisa monitor mereka sedang apa. Makanya saya suruh 2 menit sekali dibuka lah, jangan di stop videonya. Bisa melihat mereka sedang apa. Nah, jadi bayangkan anak-anak apa yang lakukan. Makanya pengawasan ini harus by design. Kalau menurut saya gitu, sama kita nanam padi, tidak boleh ditabur kemudian kita biarkan tak apa-apa tumbuh sendiri, tidak boleh. Harus dirawat pasti. Harus masif ya. Harus masif, dipastikan ini ada harus hamanya. benar ya, step by stepnya itu harus benar ada dilakukan. Betul, begitu ya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak Oke. boleh. Tapi kalau kita bicara soal kebijakan dari pemerintah Ya. begitu, apakah memang diperlukan kebijakan khusus terkait dengan masuk ke sekolah-sekolah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya transformasi digital dan guru-guru ataupun dosen di sini tahu kapasitas mereka untuk memberikan informasi sebaik-baiknya kepada siswa-siswinya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak positif dan negatif dari digitalisasi ini. Ya, kalau menurut saya memang harus masuk, harus terstruktur. Karena saya sudah pengalaman dari 4 tahun saya di pendidikan. Kalau tidak terstruktur, semua hilang di bawah. Di atas bagus kebijakan, turun ke bawah lagi hilang. Sama kayak kita tuang menisan, pertama penuh, kita tuang gelas ini, ujungnya terakhir tinggal segini menisannya. Jadi sama. Informasi itu harus dipastikan sampai. Maka saya pikir KPI sekarang yang Aceh sudah bagus. Aku bilang dengan Pak Zulkhairi ini sudah lama kenal, beliau memang orang lapangan. Sudah banyak terobosan-terobosan lakukan, tapi ini harus terus dijaga, Pak. Kami dari akademisi sangat mengharapkan kolaborasi yang bagus. Kalau kita sekarang TVRI Aceh sudah semakin hari semakin ini saya lihat banyak program-program inovatif yang dilakukan. Itu menarik juga orang-orang untuk kembali menonton TVRI gitu menurut saya, Pak. Ya, ini benar sekali karena packaging itu menentukan daya tarik penonton begitu ya. Meskipun nanti isinya harus tetap sesuai dengan mendukung edukasi begitu ya, pendidikan. Nah, kalau bicara soal kolaborasi terkait dengan dunia pendidikan, apa yang dilakukan oleh KPI di sini dalam literasi digital lah bisa dikatakan begitu untuk dunia pendidikan mungkin ke sekolah ataupun ke universitas di Aceh, apa yang sudah dilakukan? Ya, kemarin tahun 2021 kita sudah coba masuk ke sejumlah perguruan tinggi ya, dan sebelum-sebelumnya juga sudah dicoba masuk. Jadi ketika kita bertemu dengan mahasiswa, kita sudah coba sampaikan ya. Karena memang di KPI juga ada program yang namanya literasi media. Literasi media kita coba sadarkan dan juga kita ajak masyarakat khususnya generasi muda di perguruan tinggi ini, mahasiswa sebagai intelektual muda ya, untuk terlibat dalam perkara-perkara penting seperti ini. Dan saya lihat memang ketika kita sentuh mereka, kita ajak mereka sangat antusias. Jadi bukan hanya masyarakat, mahasiswa juga sangat ini butuh mereka dirangkul kan. Cuman itulah selama ini mungkin kalau kita bilang kekurangan dia juga bahwa KPI belum hadir di semua segmen ya kan. Tapi saya pribadi kemarin juga kami juga komisioner Komisi Penyiaran Aceh ini, penyiaran Indonesia Aceh ini sudah berembuk juga bahwa kita perlu masuk ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah. Insya Allah mungkin dalam beberapa waktu ke depan programnya akan kita jalankan ya kan. Coba masuk ke sekolah-sekolah, kita coba lakukan upaya penyadaran media atau kita sebut juga dengan literasi media ya. Insya Allah pasti akan kita lakukan Pak Silahuddin. Siap menyentuh masyarakat ya, mulai dari universitas tadi, kemudian pesantren dan sebagainya, masyarakat, sekolah-sekolah juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi begitu dengan keterbatasan SDM mungkin juga terbatas gitu ya. Anggaran juga begitu ya. Mudah-mudahan support dari pemerintah juga di sini lebih besar lagi begitu ya. Nah, kita bicara soal migrasi digitalisasi dari analog ke digital ini kan manfaatnya luar biasa ya. Dan ini tentunya mendukung dari segi sarana dan prasarana untuk digitalisasi, karena kita
bermasalah dengan internet, begitu ya, dengan listrik dan lain sebagainya. Dan ini punya manfaat besar. Mungkin Pak Zuhairi di sini bisa menjelaskan kembali gitu manfaat terkait ini. Bahwa dengan ASO ini, analog switch off ini, dengan dimatikan analog dan kemudian kita hijrah ke digital ini, kita akan menyambut hadirnya lembaga penyiaran baru ya, TV-TV baru, yang dengan demikian kita berharap agar mereka semakin kompetitif dalam menghadirkan siaran-siaran yang edukatif. Sebenarnya harapan kita sih seperti itu, ya kan? Bahwa semakin banyak lembaga penyiaran televisi ini, maka membuat semakin banyak pilihan konten-konten yang edukatif. Nah, ini mungkin keuntungan yang paling besar. Yeah. Nah, tapi di sisi lain juga ada tantangan yang lebih besar. Bagaimana agar misalnya antara pemerintah dengan lembaga penyiaran ini betul-betul bisa berkolaborasi, di peluang di satu sisi dan tantangan di sisi yang lain. Oleh sebab itu semua stakeholder ini perlu menyadari bahwa dunia sedang berubah dengan sangat cepat gitu kan. Kita sedang menghadapi generasi yang memang betul-betul dia sangat terikat dengan media digital ini. Jadi kita ini orang tua ini, para stakeholder, para pelaku kebijakan, pemilik kebijakan pendidikan ini harus mampu menangkap perubahan zaman ini, ya kan? Bahkan sampai Rasulullah gimana bilangnya, didilah anakmu untuk zaman mereka, bukan zamanmu, kan gitu. Ini sebenarnya kita coba pahami bahwa kita nggak cukup lagi dengan hanya mendidik dengan metode-metode yang konvensional seperti yang kita lakukan jadul dulu. Ya, bisa dibilang jadul. Kita perlu melihat bahwa dunia sudah berubah. Sekarang misalnya anak-anak, apalagi misalnya dengan dengan media sosial sekarang, dengan Instagram yang mereka selalu hadir di situ, dengan TikTok dan sebagainya yang mereka ini di luar ini ya, di luar televisi, mereka juga aktif di sosmed, Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, kita ini orang tua ini belum melihat ini bagaimana kita isi ini ruang ini agar anak kita jangan dirusak dengan siaran-siaran yang media tidak baru mendukung, yang mungkin punya negatif efek gitu ya. Ya. Betul. Jadi kita ini bukan saja di lembaga penyiaran televisi ya, bahkan juga ke sana sebenarnya kita sudah hadir. Jadi kalau misalnya di televisi saja ini belum mampu hadir, belum mampu membangun kolaborasi yang kuat, kita mungkin di tantangan yang lain juga akan semakin lemah kita hadapi. Kalau kita tidak mampu menghadapi tantangan seperti ini, jangan heran kalau suatu saat kita akan melihat generasi muda kita joget-joget di jalan, mungkin mengikuti arahan dari TikTok itu, ya kan. Jadi itu maknanya bahwa memang kita ini harus melihat bahwa dunia sudah berubah gitu. Dan kita harus semakin aktif. Para pelaku pendidikan, orang tua, pemerintah ini harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Kalau kita tidak mampu membaca tanda-tanda ini dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, kita akan digilas oleh perubahan ini. Saya kira demikian. Dan generasi ke depan akan bermasalah begitu. Dan ini menjadi satu kesempatan besar juga sebenarnya, karena orang tua juga harus terus belajar seperti yang dikatakan oleh Pak Zuhairi tadi, bahwa dengan hadirnya media baru, dengan kemudahan, dengan digitalisasi ini tadi akan sampai informasi itu akan sampai ke pelosok dengan mudah begitu, karena ada pemerataan internet gitu. Nah, apa yang mungkin Pak Salahuddin bisa sampaikan kepada masyarakat di sini, bahwa belajar itu tidak ada hentinya, dan media televisi adalah salah satu sarana untuk bisa meningkatkan wawasan kita terkait dengan perkembangan zaman. Ya, betul. Saya tadi malah berpikir seperti ini. Ada orang nonton TV itu hanya melihat ranteknya, Pak. Rantek. Jadi saya pikir di rantek juga harus kita masukkan ide-ide pendidikan, walaupun hanya satu baris. Misalnya seperti ini. Pendidikan membuat hidup jadi hidup. Sama saja, dia lari kemudian selesai. Ini kan satu hari satu kalimat positif pendidikan yang diberikan lewat TV misalnya. Jadi orang-orang hanya nonton TV, melihat itu saja dulu. Besok tertarik lagi. Itu kan salah satu magnet. Ya, betul. Salah satu magnet yang celah apa yang bisa masuk. Running tech namanya ya. Running tech. Ya, teknologi membuat hidup lebih mudah. Selesai. Itu saja selesai kan. Orang makin kalau panjang tulisannya kadang-kadang agak malas baca begitu. Begitu singkat akan menarik perhatian. Oh, berarti saya harus belajar begitu ya. Hanya satu kalimat saja pendidikan masuk, yang lain ya berita dunia tentang perang Rusia Ukraina itu lain-lain saja. Tapi yang pasti KPI sebenarnya dari situ sampai ke situ harus kita melihat bahwa betapa pentingnya pendidikan itu masuk dalam celah apapun. Makanya kalau kami sekarang melihatnya sebagai aspek akademisi, pendidikan itu harus dikeroyok.
dikeroyok rame-rame. Rame-rame ya, nggak bisa. Dari Karena kepentingan semuanya. Kepentingan semuanya. Kita juga punya anak, polisi punya anak, tentara punya anak, sedaya punya anak, semuanya punya anak itu sudah ikut pendidikan. Orang punya TV juga punya anak. Jadi sebenarnya makanya saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa pendidikan ini milik semua. Jadi tidak boleh kita ada egosentris dalam pelaksanaan pendidikan. Makanya saya pikir saya cocok hari ini, misalnya awal ini dipertemukan 3 dulu, besok nanti luas lagi, sehingga pendidikan ini dengan digital ini betul-betul lengkap dia. Jadi sehingga tidak dikatakan sebenarnya bahwa digital telah membunuh karakter, tidak seperti itu. Tetapi pendidikan telah meningkatkan karakter. Kita balik kalimatnya dari negatif menjadi kalimat positif. Saya pikir seperti itu yang harus dilakukan, dan masyarakat saya yakin sekali kalau untuk anaknya apapun lakukan. Ini yang selana. Tapi yang penting menstimulus mereka, menstimulus masyarakat, menstimulus dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, bahwa di zaman perubahan digitalisasi ini pendidikan harus masuk, dan kedua-duanya itu saling membutuhkan. Jadi seperti itu mungkin. Dan di sini perlu ada kesadaran dari setiap orang begitu ya. Betul. Tidak hanya masyarakat saya, pemerintah juga di sini hadir untuk meningkat kapasitas SDM terkait dengan melek digital ini juga ya Pak. Betul. Jadi saya mau tambahkan sedikit bahwa memang ada hasil penelitian yang menemukan bahwa para pemirsa itu sangat terpengaruh dengan kata-kata yang disajikan di televisi atau juga di koran. Ya kan, kalau mereka lihat di televisi atau baca di koran gitu kan, itu pasti kata-kata itu akan mempengaruhi mereka. Nah, kalau misalnya seperti kata Pak Salahuddin, bagaimana menghadirkan kalimat-kalimat pendidikan ya kan, pasti ini secara tidak langsung kita juga sudah mentransfer ilmu, kalimat-kalimat pendidikan dalam ini mereka dan kepala mereka, mungkin seperti itu. Ya. Inilah pentingnya mungkin literasi media tadi ya. Bagaimana tadi menyampaikan itu karena ada kalimat literasi itu. Literasi kan ada literasi numerasi, literasi beberapa tadi. Ini saya pikir perlu kita dukung ini untuk itu. Dan TVRI harus orang yang pertama melakukan itu. Mudah-mudahan. Dan ini juga menjadi hal penting perhatian dari lembaga penyiaran, di mana menyajikan seperti kata-kata tadi, bagaimana menyampaikan informasinya begitu ya. Tata bahasanya yang benar-benar menarik, dan juga di situ tidak terlepas dari edukasinya begitu ya. Dan kalau kita melihat Pak Zulkhairi, ini juga menjadi satu masalah, di mana memang masalah bahasa ini masih perlu diperkuat begitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat dari ada kejadian bencana begitu, ketika tidak bisa disampaikan informasinya dengan baik, dengan kata-kata yang benar, ini juga berpengaruh. Ini apa yang mungkin bisa dilakukan di sini? Ya, tentang pentingnya kata-kata yang baik ini, dan sebenarnya KPI juga punya visi menuju Aceh bicara baik. Kalau datang kantor KPI tertera kalimat besar Aceh bicara baik. Kalau di sini kita Aceh bicara ya. Dan visi besar kita ada Aceh bicara baik, karena itu tadi wasiat Rasulullah, kul khairan aw liyasmut. Kan, katakan yang baik atau diam, kan itu perintah Rasulullah. Kita berkata yang baik-baik saja atau diam. Dan kalau kita melihat hari ini, sebenarnya kita sedang menghadapi kerusakan yang sangat besar, Bu Ida. Apa kerusakan yang besar? Kalau kita perhatikan di media sosial, orang komentar-komentar itu mencaci maki, aduh dahsyat sekali. Kalau kita baca, aduh subhanallah. Pokoknya rusak kali kalau kita baca kalimat-kalimatnya. Mungkin orang lupa bahwa ada yang pertama ada jejak digitalnya kan jejak digital kalau nggak dihapus juga akan selalu ada ya. Di sisi yang lain juga sudah dihapus, juga sudah direkam di sini oleh orang lain begitu. Screenshot. Di sisi yang lain juga jejak digital di hadapan Allah di buku malaikat ya kan. Betul. Jadi memang terkait dengan kata-kata ini penting ya. Bahkan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam kan, wa 'allama Adamal asma, diajarin kata-kata dulu kan. Jadi kata-kata ini memang penting sekali, karena dari kata-kata inilah awal terbangunnya peradaban. Jadi kalau misalnya hari ini kita kaitkan dengan penyiaran dan institusi pendidikan, kalau misalnya lembaga penyiaran dan juga media massa dan sebagainya semakin banyak mampu menghadirkan kata-kata yang edukatif, pasti itu akan sangat mampu merangsang para pemirsa untuk semakin banyak berpikir positif gitu kan. Cuman inilah di sisi lain kita juga menghadapi bahwa ada perkembangan dunia di sisi lain yang saat ini belum bisa kita kontrol, dunia media sosial ya kan. Kalau kita mungkin kalau lembaga penyiaran mudah tadi kan, udah ada aturan P3 SPS. Sudah jelas aturannya begitu ya. Udah melanggar kami bisa ini surati gitu kan. Tapi kalau media sosial memang nggak bisa diatur. Ini juga tantangan di sisi lain Pak Salahuddin. Makanya kemarin kita juga sempat diskusi bagaimana agar media sosial ini juga jangan terlalu lepas kendali lah gitu kan. Tapi memang hingga sejauh ini kita belum bisa,
belum bisa apa namanya mengatur Masuk itu kan. dalamnya, ya. Walaupun kalau kita bilang ngatur media sosial, kalau didengar sama anak-anak milenial nanti marah dia gitu. Apa nih mau diatur atur? Tapi pada fakta kita melihat di lapangan orang-orang yang caci maki di media sosial itu sangat dahsyat sekali. Itu kenapa? Mungkin karena emosi mereka itu kan dengan berbagai latar belakang pendidikan yang beragam. Jadi oleh sebab itulah disinilah pentingnya kehadiran lembaga pendidikan dengan industri penyiaran televisi agar mereka senantiasa mensupport kalimat-kalimat baik pada masyarakat. Oke, makanya ada program Aceh Bicara Baik begitu ya. Jadi menjadi penting ya Pak Salahuddin ya, di mana ini menjadi satu persoalan yang besar saat ini yang harus bisa diselesaikan ya. Karena meskipun tidak bicara langsung, jari mengetik sesuatu di media baru yang sangat tidak baik begitu. Nah, apa yang mungkin kalau dari segi regulasi tadi lembaga penyiaran sudah jelas, radio dan televisi aturannya sudah jelas begitu. Dengan hadirnya media-media baru lainnya, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri juga dari pemerintah. Apa yang mungkin Pak Salahuddin bisa sampaikan ini sebagai kritik dan saran kepada pemerintah begitu untuk concern untuk mengatasi persoalan ini? Ya, kalau menurut saya sekarang sebagai akademisi, saya melihat peran pemerintah dan stakeholder pendidikan dan semuanya itu sangat penting. Jadi pemerintah memang harus konsisten sekali dalam bagian penyiaran ini. Pemerintah harus konsisten dalam bagaimana mengatasi transformasi pendidikan ini. Jika tidak nantinya apa yang sudah kita bangun ini akan rusak semua. Sama seperti anak-anak, orang tua sibuk mencari rezeki, misalnya buat rumah mewah-mewah, beli mobil mewah. Jika anaknya sudah perilaku menyimpang, misalnya narkoba, semua akan habis dijualnya. Tinggal orang tua jalan kaki nantinya. Begitu juga pendidikan. Kalau akhirnya jalan kaki, padahal sudah capek tadi dikumpulkan. Ini demi juga anak ya. kita sudah capek buat seperti ini, kita buat pemerintah menuju ini, menuju Indonesia emas, menuju generasi emas dan sebagainya. Ini akan rusak jika digitalisasi ini tidak dimanfaatkan dan dimanage dengan bagus. Maka saya pikir bukan hanya pemerintah dalam hal ini, semua pihak, masyarakat tentunya, kita sebagai pelaku juga semua stakeholder, ulama, umara, dari pihak KPI, TVRI itu bersatulah melihat harus serius. Jadi jangan cilet-cilet. Kan masalah sekarang itu cilet-cilet, tidak konsisten. Jadi hanya memikirkan sesuatu begitu dapat selesai. Saya pikir tidak seperti itu. Karena kita ada tujuan akhir, ada goalnya yang ingin saya capai. Goalnya tentunya dunia akhirat kan. Jadi kalau kita pikir dunia saja habis cepat. Saya bilang tadi mengumpulkan banyak, selesai dengan waktu cepat. Makanya saya pikir bahasa Aceh itu jelas dia mengatakan, kalau wajak riwang, kalau becok pulang, yang penting berkhabar diam. Jadi jelas sekali itu pesan orang tua itu jelas sekali. Coba diulangi sekali. Kalau wajak riwang, wajak misalnya tadi kita terlalu luang lah. Kalau becok pulang, kalau kita memang nak liwang lah. Kalau penting perkhabar, yang penting diam. Dia diam. Jadi makanya saya pikir saya tadi mulai dengan kalimat running tech tadi, saya pikir itu salah satu hal yang bisa kita selemah-lemah yang bisa kita lakukan. Yang lain baru dimasukkan konten-konten pendidikan dalam siaran-siaran. Program hiburannya juga tadi yang diselipkan. Betul, sehingga transformasi digital ini bermanfaat, tidak menjadi mudarat bagi dunia pendidikan. Karena ini sebenarnya Pak Zuhairi kita harus bergerak cepat ya pemerintah khususnya di sini, di mana memang kalau kita melihat berita ya di media beberapa waktu Aceh kita punya kalau bisa dibilang darurat tidak hanya narkoba tapi terkait dengan pergaulan bebas juga ya, dengan kasus-kasus yang di usia remaja sudah menjadi pemerkosa dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pembelajaran yang memang tidak bisa kita diam saja saat ini. Nah, ini apa yang mungkin harus dilakukan agar ini bisa bergerak cepat begitu? Ya, jadi yang pertama tentu kita berharap kesadaran maksimal seperti Pak Salahuddin tadi, bahwa kita juga akan menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia nanti kan, sehingga kesempatan ini harus betul-betul kita manfaatkan. Jadi kita berharap orang-orang yang hari ini dia memiliki posisi dan jabatan ya harus betul-betul sadar pentingnya kita terus-menerus terlibat dalam dunia pendidikan di tengah fakta dan fenomena kerusakan yang menghantam generasi muda kita seperti Ibu Ida bilang tadi ya. Dan memang betul sekali seperti Ibu Ida sampaikan tadi, memang baru kemarin ya kita melihat ada anak anak muda yang membuang anak baru lahir, dibuang di kulah di tempat wudhu di dalam WC ya, di kolam di tempat di dalam WC itu ya. Dan sudah sering sekali ya anak yang baru lahir dibuang karena malu ibunya ya. Dan sampai meninggal ya. Meninggal anak itu yang dibuang itu ya.
Jadi kalau sudah seperti ini keadaan tidak mampu menyadarkan kita bersama bahwa ada persoalan besar dalam dunia pendidikan anak generasi muda kita, maka kita nggak tahu harus bagaimana lagi untuk agar bisa sampai pada kesadaran maksimal gitu kan. Makanya kan dalam makalah itu seringkali kita diajak untuk gunakan hati gitu kan, gunakan pikiran, gunakan mata. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala tadabbarun, apakah kalian tidak bertadabbur? Itu kan juga Allah seringkali juga menyinggung mereka punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi tidak mau merenung. Kira-kira semacam itulah sindiran-sindiran. Jadi perlu kita pahami bahwa kita ini semua nanti ya, termasuk saya juga ya, dan mungkin semua kita di sini juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap fenomena yang Bu Ida sampaikan tadi. Jadi kita berharap ya semua yang hari ini terlibat dalam mengelola pendidikan harus betul-betul melihat tantangan ini dan juga termasuk dengan menjawab tantangan semacam ini termasuk dalam bidang penyiaran ini ya, media sosial dan sebagainya. Dan ini artinya menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tidak hanya pemerintah, orang tua, masyarakat, semuanya begitu ya terkait dengan pendidikan ini, karena memang kondisinya kita udah darurat. Transformasi digital ini kita harus karena ini sebuah keniscayaan, kita harus lakukan secepat mungkin juga karena ini bergerak cepat, tetapi juga tetap kontrolnya harus ini. Kita sudah ada di penghujung waktu, sebagai closing statement mungkin dari masing-masing Bapak menyampaikan, dari Pak Zulhairi terlebih dahulu mungkin. Dari saya dulu. Oke, baik. Jadi insya Allah Komisi Penyiaran Indonesia Aceh KPIA akan coba wujudkan beberapa ide yang tadi berkembang dalam diskusi kita. Jadi saya kira ini sebuah pertemuan dan acara yang sangat produktif ya, karena banyak muncul ide-ide baru dalam dunia pendidikan. Juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Silahuddin, juga pada Bu Ida. Insya Allah beberapa ide tadi kami akan coba wujudkan ya kan, realisasikan, duduk dengan sejumlah pihak. Mungkin kami akan undang Pak Silahuddin juga nanti. Kita juga akan coba undang dari pihak TVRI ya, kita coba bicarakan lebih lanjut. Mungkin juga dari MPU dan juga dari pihak-pihak yang lain, insya Allah mudah-mudahan. Dan sebagai akhir kata dari saya, mudah-mudahan lembaga penyiaran di Aceh ini betul-betul dia juga terlibat dalam upaya mengedukasi masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah agar betul-betul menyadari bahwa pendidikan harus hadir dalam industri penyiaran. Dan yang terakhir sedikit saja. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, jadikan transformasi digital ini sebagai media kita, sebagai kesempatan kita untuk meningkatkan kesalehan spiritual, untuk meningkatkan kesalehan sosial dan kesalehan pengetahuan. Sehingga kombinasi antara otak, hati dan perilaku itu dengan media transformasi ini semakin meningkat. Terima kasih Pak Zulhairi, Komisioner KPI Aceh, dan juga Dr. Salahuddin MAG, akademisi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Dialog Aceh Bicara hari ini. Sampai jumpa di Dialog Aceh Bicara lainnya. Akhirnya saya Ida Almadani. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, minta sedikit.